kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berhalaqah bersilaturahmi dalam rangka tolakul ilmi atau mencari ilmunya Allah. Di samping silaturahim, kumpul-kumpul juga mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan halaqahnya kita ini senantiasa diberikan barokah oleh Allah fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita istiqomah mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alumni Astuti, ya, keluarga besar Astuti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada siang hari ini saya berbicara dengan tema adalah baik sangka, ya, berprasangka baik. Saya teringat ucapan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, ya'budunallaha ala sabilil rahmah, ya'budunallaha ala sabilil hubbi, ya'budunallaha ala sabilil khawf. Jadi kita ini ibadah dari mulai akil balik sampai saat ini hendaknya kita harus memiliki dasar ibadah yang betul-betul sampai ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhluk yang hubungannya langsung kepada Allah maupun ibadah makhluk yang hubungannya kepada makhluknya Allah sesama manusia. Khawatirnya ibadah kita ini dicap munafik oleh Allah. Karena dalam Al-Quran ada innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi sesungguhnya ibadahnya orang munafik itu adalah menipu Allah, dan Allah akan balas tipuan orang-orang munafik yang ibadahnya menipu Allah. Kenapa orang munafik itu ibadahnya menipu Allah? Karena mungkin yang pertama, ketika ibadahnya orang munafik itu yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Kemudian kalaupun dia itu ingat kepada Allah cuma sedikit, misalnya 24 jam ingat sama Allah cuma 1 jam, 23 jamnya khawatirnya tidak ingat kepada Allah. Nah, ini Al-Quran sudah mengecap orang-orang munafik. Nah, kita ini jangan sampai ibadah kita seperti itu. Pastinya kita harus memiliki dasar yang kuat. Maka judul pada siang ini tepat itu adalah kita harus berprasangka baik. Apa ciri-ciri orang itu bisa dikatakan berprasangka baik, ya? Dan ini akan mendapatkan dasar ibadahnya, yaitu wa ya'budunallaha ala sabilir rahmah. Di orang-orang yang kehidupannya melakukan hasanazoni billahi wal khalqi, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada makhluknya Allah, dia itu sudah termasuk menjalankan dasar ibadahnya, yaitu mengharapkan rahmatnya Allah. Makanya kalau kita itu sudah tahu bahwa berprasangka
baik adalah dasar ibadah mengharapkan kasih sayangnya Allah, pastinya kita harus tahu apa sih yang kemudian kita lakukan dalam hidup ini. Contoh-contoh berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada makhluknya Allah. Contoh orang-orang yang hasanazoni billahi wal khalqi, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluknya Allah. Ini contohnya kepada Allah dulu. Itu ketika sama Allah diuji ya, berupa sakitan, kesedihan, kesusahan ya. Maka yang harus kita kedepankan tadi, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita tahu orang-orang yang susah misalnya atau sakit, yang harus kita kedepankan berprasangka baik kepada Allah, minimal orang sakit itu